Laporan praktikum botani umum dengan judul Jaringan Tumbuhan Dikotil. Nama saya Muhammad Ajri Priyanda dengan NIM 2503011, dosen pengampu Ki Salmiati MPD PhD dengan program studi Teknologi Pasca Panen Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang: jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk, asal dan fungsi yang sama sehingga dapat bekerja bersama menjalankan fungsi tertentu pada makhluk hidup. Pada tumbuhan dikotil, jaringan tersusun lebih kompleks karena adanya kambium yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan sekunder, yaitu pertambahan diameter batang dan akar. Tumbuhan dikotil merupakan tumbuhan berkeping biji dua yang memiliki susunan jaringan teratur dan jelas pada setiap organ tumbuhan. Jaringan penyusun tumbuhan dikotil terdiri atas jaringan epidermis, parenkim, kolenkim, sklerenkim, xilem, floem, dan kambium. Jaringan epidermis berfungsi melindungi permukaan tumbuhan dari kehilangan air dan gangguan luar. Jaringan parenkim berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan tempat berlangsungnya fotosintesis. Jaringan kolenkim dan sklerenkim berperan sebagai jaringan penguat agar tumbuhan tetap tegak dan tidak mudah rusak. Selain itu, tumbuhan dikotil memiliki jaringan pengangkut berupa xilem dan floem yang tersusun melingkar. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun, sedangkan floem berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Di antara xilem dan floem terdapat kambium yang aktif membentuk xilem dan floem sekunder sehingga batang tumbuhan dikotil dapat membesar. Susunan jaringan yang teratur pada tumbuhan dikotil menjadikan proses transportasi zat pertumbuhan dan penopang tubuh tumbuhan berlangsung dengan baik. Teizer dan Zeiger 2018. Baik, tujuan praktikum di sini yang pertama adalah mengetahui perbedaan jaringan muda dan jaringan dewasa. Yang kedua, menjelaskan macam-macam jaringan meristem. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam jaringan dewasa. Yang keempat, menjelaskan perbedaan struktur jaringan muda dan jaringan dewasa. Dan yang kelima, yaitu menjelaskan lokasi tempat terdapatnya jaringan-jaringan tersebut. Metode penelitian, alat dan bahan. Nah, jadi untuk alatnya itu ada pipet tetes, gelas beker, mikroskop, kaca preparat dan penutupnya, ada pisau silet, tisu, dan alat tulis. Nah, untuk bahannya itu ada aquades dan pohon mangga. Jadi kita ambil akar, batang, dan daunnya. Nah, baik, di sini ada langkah kerja. Jadi langkah kerja yang pertama yaitu isi gelas beker dengan aquades. Kemudian siapkan kaca objek dan kaca penutup yang bersih. Nah, yang kedua ada sayat organ pada akar, batang, dan daun secara melintang menggunakan pisau silet setajam mungkin hingga diperoleh sayatan yang sangat tipis atau transparan. Kemudian yang ketiga, letakkan sayatan di atas kaca objek, beri satu tetes aquades menggunakan pipet tetes, lalu tutup perlahan dengan kaca penutup atau hindari gelembung. Kemudian yang keempat, amati di bawah mikroskop mulai dari perbesaran lemah 10 kali itu. Kemudian ke perbesaran kuat sampai 40 kali. Kemudian yang kelima, fokuskan pengamatan pada susunan jaringan khas dikotil seperti letak kambium dan berkas pengangkut yang melingkar. Hasil praktikum. Nah, di sini ada akar, batang, dan daun. Namun ada perbedaan dengan pengamatan akar dan batang yang dilakukan melalui sayatan melintang untuk melihat susunan jaringan secara menyeluruh. Nah, pada daun, pengirisan itu dilakukan secara membujur. Sayatan membujur pada daun itu bertujuan agar struktur stomata, jaringan pengangkut,
epidermis dan jaringan mesofil dapat terlihat lebih jelas mengikuti arah tulang daun. Perbedaan teknik pengirisan ini disebabkan oleh bentuk dan susunan jaringan pada daun yang lebih tipis dan memanjang dibandingkan akar serta batangnya. Pembahasan. Nah, berdasarkan hasil praktikum, dapat diketahui bahwa jaringan tumbuhan kotil itu memiliki struktur yang saling berhubungan dan bekerja sama dalam menjalankan fungsi fisiologis tumbuhan. Pada pengamatan akar di kotil, terlihat adanya jaringan epidermis, korteks, endodermis, xilem, floem, dan cambium. Epidermis berfungsi melindungi akar dan membantu penyerapan air serta mineral dari tanah, sedangkan korteks berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Xilem dan floem pada akar tersusun teratur dengan xilem berada di bagian tengah berbentuk seperti bintang dan floem berada di sela-sela xilem. Di antara keduanya terdapat cambium yang berperan dalam pertumbuhan sekunder sehingga akar dapat mengalami pertambahan diameter. Evert dan Eisford 2013. Nah, pada batang di kotil itu terlihat jaringan epidermis, korteks, cambium, xilem, floem, dan empelur. Berkas pengangkut pada batang tersusun melingkar dengan floem berada di bagian luar dan xilem di bagian dalam. Cambium yang terletak di antara xilem dan floem itu berfungsi membentuk jaringan sekunder sehingga batang dapat membesar. Selain itu, empelur pada bagian tengah batang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Susunan jaringan yang teratur pada batang itu membantu proses transportasi air, mineral, dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Raven et al. 2012. Nah, pada pengamatan daun di kotil itu terlihat adanya epidermis atas dan bawah, jaringan palisade, jaringan spons, stomata, serta jaringan pengangkut. Nah, jaringan palisade banyak mengandung kloroplas sehingga menjadi tempat utama berlangsungnya fotosintesis. Sedangkan jaringan spons itu membantu pertukaran gas karena memiliki banyak ruang antar sel. Stomata yang terdapat pada epidermis bawah berfungsi sebagai tempat keluar masuknya gas dan pengaturan penguapan air. Di dalam tulang daun juga terlihat xilem dan floem yang berfungsi mengangkut air, mineral, serta hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Thais et al. 2018. Nah, hasil praktikum menunjukkan bahwa setiap jaringan pada tumbuhan di kotil itu memiliki fungsi khusus yang saling mendukung dalam proses pertumbuhan, transportasi zat, perlindungan, dan fotosintesis. Adanya cambium itu menjadi ciri utama tumbuhan dikotil yang membedakan dari tumbuhan monokotil karena memungkinkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada akar dan batang. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah berdasarkan hasil praktikum itu dapat disimpulkan bahwa jaringan tumbuhan dikotil itu memiliki susunan yang teratur dan saling berhubungan dalam menjalankan fungsi fisiologis tumbuhan. Pada akar dikotil terdapat jaringan epidermis, korteks, xilem, floem, dan cambium yang berperan dalam penyerapan serta pengangkutan air dan mineral. Kemudian pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun melingkar dan terdapat cambium yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder sehingga batang dapat membesar. Sementara itu, pada daun dikotil terdapat jaringan epidermis, palisade, spons, stomata, serta jaringan pengangkut yang mendukung proses fotosintesis dan pertukaran gas. Nah, hasil pengamatan itu menunjukkan bahwa setiap jaringan memiliki fungsi khusus seperti perlindungan, penyimpanan cadangan makanan, pengangkutan zat, penguatan organ tumbuhan, dan proses fotosintesis. Keberadaan cambium menjadi ciri utama tumbuhan dikotil yang membedakannya dari tumbuhan lain karena memungkinkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang dan akar. Dengan demikian, struktur jaringan pada tumbuhan dikotil sangat berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup tumbuhan. Nah, inilah daftar pustakanya. Sekian, terima kasih.